Halo semua, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan sebagainya. Mohon maaf ini karena problem detail ini topiknya luar biasa. Jadi tenang aja, kita masih di subfokus Web API, fokusnya ASP.NET Core ya. Seri Tutorial Belajar .NET bersama saya, Heriawan Kusumadono, lebih dari 1 minggu ini. Tapi saya jamin alasannya sangat masuk akal. Karena problem kita sebelum-sebelumnya kita ingin menampilkan detail errornya, tentunya dengan istilah dan deskripsinya tentunya ya yang masuk akal. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasan problem detail. Sebelumnya saya akan bicarakan dulu problem detail ini karena banyak yang harus dibahas ya, dan secara kontekstual saya akan coba jelaskan juga. Jadi sebelum kita masuk ke problem detail, banyak sejarahnya. Tentunya mungkin akan sedikit kita sentuh .NET Framework. Walaupun kita tentang .NET Core di .NET 9, tetapi teman-teman akan saya jelaskan hal-hal yang sangat menarik dan mengapa. Jadi kita bahas dulu kenalannya dulu, sejarahnya, dan mengapa sangat disarankan. Sebelum kita benar-benar masuk ke implementasi. Sub episode 05 ini akan ada sub 06 dan 07, fokus di problem detail dan status code dan relevansinya. Tapi kita kenalan dulu dengan sejarahnya si problem detail ini. Kita langsung masuk aja, mulai. Tentang saya, ini saya singgung lagi ya, di sub episode sebelumnya memang nggak ada. Sekarang saya refresh lagi, ini di landing page-nya ya. Sekarang alhamdulillah sudah 215, tapi kayaknya lebih, mungkin sekarang sudah ya 200 berapa ini, 80 atau berapa itu. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Ini di landing page-nya itu ada tentang saya, About Heriawan ya, di 2025 Q2. Sekarang kita masuk ke Q3 ya. Kita masuk ke materi ini tentang saya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri videonya. Jadi untuk membersihkan waktu, karena saya usahakan tiap-tiap sub episode ini tidak lebih dari 40 menit dari segi pembahasannya ya. Gambaran umum aplikasi, jadi ada Web API, Blazor. Sekarang kita masih fokus di Web API. Oke, kita refresh bentar ya. Ini EF-nya kita pakai untuk akses database-nya, pakai ORM, dan kita sudah coba bahas tentang si EF ini. Kalau kita bicara tentang Object Relation Mapping, berarti secara naluriah mulai objeknya dulu, berarti code first itu yang kita pilih. Nanti dari code itu akan nembak untuk generate table-tablenya dan relasinya. Kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Dan sekarang kita kunjungi lagi HTTP verb yang umum, commonly used ya teman-teman. Jadi ada yang mapping yang berhubungan dengan CRUD. Untuk select kita pakai get, insert pakai post ya. Update itu ada dua, put sama patch, di mana put itu update resource. Kalau patch sesuai dengan namanya ya, seperti kalau teman-teman itu nge-patch sesuatu ya, kita perbaiki, kita update, tapi tidak semuanya. Secara implisit itu adalah partial. Kita lihat memang jarang orang pakai, kalau update itu pakai 201. Karena 201 itu seringkali hanya dipakai pada waktu insert. Idealnya dari definisi awal namanya orang update ya, bukan tambah sesuatu gitu. Sesuai juga dengan delete, kembali tetap ya 200 oke. Atau bisa 202 dalam kurung accepted jika deletionnya itu kompleks, dimana kita misalnya delete sesuatu yang ada anak-anaknya. Jadi kita delete row, di mana row itu ada di master table. Nah, idealnya seharusnya itu jangan di delete secara fisik ya teman-teman. Tidak harus master table, tapi di table di mana dia masih punya anak lagi gitu. Best practice-nya itu kita kembalikan statusnya itu 202 alias accepted. Tapi itu bahasan yang lain ya. Kemudian ada option ya. Itu semuanya sebetulnya itu ada konsep yang lebih mengerucut lagi. Jadi kalau status code-nya itu depannya 1 ya, pada umumnya 3 digit ya. Makanya saya tulis di sini itu 1xx. Kalau depannya 1, keterangannya itu dia termasuk informational code. Nah, ini penjelasannya itu jujur aja memang jarang dipakai. Kalau yang depannya 2, itu adalah success code. Contoh yang paling umum adalah 200. Kemudian ada yang kepala 3. Kepala 3 itu berarti redirection status code. Mungkin teman-teman mikir ini kepala 3 ini jangan dipakai. Sering dipakai teman-temannya. Misalnya kita punya API, mengembalikan sesuatu yang ternyata kembalinya katakanlah temporary redirect atau bahkan 30 berapa itu saya lupa, ada daftarnya itu ya yang permanen. Tapi kita akan lihat bersama-sama ya. Jadi bisa temporary redirect, bisa permanently redirect.
karena fokusnya si problem detail itu untuk menjelaskan ada error apa. Bisa client side, bisa server side. Client side berarti pada waktu kita request, ada sesuatu yang salah di requestnya, bukan salah di servernya ya. Jadi waktu kita request misalnya apa, isiannya si row di tabel, misalnya katakanlah master mahasiswa ini, kenapa kok namanya kok nul gitu misalnya, ya itu salah gitu ya. Jadi itu kita bisa maksa itu adalah bad request. Kemudian kalau misalnya kita mencari sesuatu, waktu get ya terutama ya, get ternyata by ID gitu ya. Kalau ID-nya nggak ada ya not found. Secara semantik kita harus not found. Karena nggak ada. Tetapi not found-nya itu bukan not found karena URL-nya atau link-nya nggak ada ya. Yang tidak kalah menarik ini yang kepala 5 ya. Kepala 5 berarti itu artinya adalah server side error codes. Yang paling sering orang lihat dan umum adalah kalau code-nya 500, di mana 500 itu HTTP server error. Atau seringkali ada orang bilang itu general server error. Karena itu lumayan general ya. Jadi semua kalau kita ada exception di ASP.NET Core, bahkan di zamannya ASP.NET Framework, itu kalau ada server side, kembalinya by default 500. Jadi tolong dipisah dengan kayak nggak ketemu atau 404 ya, karena itu server error itu bisa bermacam-macam. Dan ada kemungkinan si server error ini problematik, tapi nanti kita lihat di demonya. Nah, kenapa problematik? Kalau kita kembaliin langsung not found seperti 404, belum tentu itu kita lempar 404 di responnya itu orang ngerti. Seringkali kurang jelas atau bahkan tidak jelas. Nanti kita lihat demonya. Dan seringkali operating system spesifik. Ini seharusnya saya tambahkan kalau kita ketemu server error. Tetapi jangan salah. Bisa jadi servernya nggak error. Tetapi aplikasi kita yang ada exception untuk pada saat dia memvalidate atau memvalidasi atau ngecek requestnya terus kemudian divalidasi dan kita tidak menangkap exception-nya dengan benar atau tidak handle exception-nya dengan benar. Secara best practice, sebelum ada exception ditangkap, kita coba identifikasi dulu skenario apa saja yang menimbulkan exception. Ya, misalnya kalau kita mau insert ada kolom yang seharusnya mandatory tapi kita lempar 0, ya pasti akan ada exception. Nah, exception itu jangan dibebankan pada saat dia mulai misalnya insert sesuatu ke satu table gitu. Sebelumnya sudah harus lempar client side error. Ya. Jadi bukan server error. Nah, ini kita lihat demonya. Contoh kalau kita dulu pada waktu di zamannya .NET Framework. Sebelumnya saya akan kasih disclaimer ya. Web API di .NET Framework konseptual hampir sama dengan yang ada di .NET Core, tetapi ada permasalahan lain, yaitu pada waktu di .NET Framework, waktu kita bikin Web API itu ada dua model. Kita lihat di Visual Studio, saya udah siapkan code-nya, dan cukup lama untuk menyiapkan code-nya jujur aja karena dokumentasi yang saya lihat kalau saya mau bikin Web API di .NET Framework itu kebanyakan pakai Visual Studio yang lebih lama daripada 2022. Nanti kita sama-sama lihat ya. Oke, kita masuk ke Visual Studio-nya. Di laptop yang saya pakai untuk demo dan untuk bikin video ini, tidak ada Visual Studio 2017 karena sudah terlalu lama. Kita udah lihat yang namanya Web API Academic. Di sub-episode ini, saya tidak akan secara langsung bahas itu dulu. Ini sudah saya siapkan, ya, semacam project-nya .NET Framework. Kalau kita lihat ini .NET Framework apa enggak, ini di propertinya ada ini, kelihatan ini. Nah, ini saya pakai 481 ya targetnya. Kebetulan karena pakai Windows 11 ya, saya pakai 481 karena Windows 11 itu sudah 481 melekat dengan Windows-nya. Teman-teman harus tahu hal itu. Itu yang terjadi pada saat kita pas masih pakai .NET Framework. Cara saya untuk nampilkan template ini ya, bikinnya adalah seperti ini teman-teman. Awalnya itu saya bingung karena nggak ada padanannya di 2022 directly karena tampilannya beda jauh. Saya akan contohkan kita bikin new project ya. Ini sudah ada kan dia akan ngecek template terakhir yang saya buka. Klik gini aja ASP.NET Web Application dalam kurung .NET Framework. Kalau kita misalnya mau cari ini, ya kita tinggal gini aja Web Application. Kalau kita Web API
nggak nemu ya teman-teman. Makanya kita ya udah kata kuncinya web application ini aja. Oke, kita pilih ini, kemudian next, ya. Targetnya 481 atau 48 terserah. Tapi ya kalau teman-teman pakai Windows 11 sekali lagi ya jadinya tetap Windows 11 yang targetnya 481 by default. Nah pada waktu kita create, ya perhatikan ya teman-teman, kita pilih yang empty. Kalau kita pakai ini, defaultnya itu dua-duanya kecentang, ada MVC, ada Web API. Nanti itu akan ada UI-nya, bisa tetap bikin Web API, tetapi jadinya kita harus milih Web API ini Web API yang bawaannya MVC kah atau Web API kecepatannya atau Web API yang lain. Jadi saya sarankan teman-teman pilih yang empty, kemudian pilih Web API ini. Nanti setelah klik create, teman-teman akan dapat kurang lebih layout yang sama seperti ini, tetapi tidak ada controllernya by default. Ini folder-folder sudah terbentuk ya. Ya, yang Poco ini saya bikin sendiri, tetapi folder kayak app data, app start, controller, models ini akan tersedia, tapi kosongan. Jadi defaultnya juga belum ada controllernya, gitu ya. Tapi yang untuk basic-basic setting yang lain seperti ada web API config ini, sebentar saya tutup dulu ya. Kita sudah tahu cara bikinnya ini. Ini template ini defaultnya ini memang nggak ada, kosongan. Tapi yang ini akan selalu ada. Dan dia akan ngasih tahu default routing. Jadi konsepnya ini ada API / controller ini. Nanti ini akan dipakai di semua controller kalau kita tidak define yang namanya default routing. Nah ini default routing ini ya. Ini kalau kita pakai yang namanya hanya web API tanpa template by default. Ya kita kalau pakai template-nya MVC ya kalau nggak salah akan ada gini juga, tetapi treatmentnya beda. Awalnya seolah-olah mirip-mirip, tapi teman-teman bisa beda itu nanti. Nanti kalau saya ada waktu untuk jelasin perbedaan ini ya akan saya bikin video sendiri ya, tapi tentunya setelah materi problem detail ini selesai semua. Jadi nanti kita akan misalnya localhost biasanya portnya itu 42 bla 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 gitu ya, 5 digit. Nanti ada /API /nama controllernya. Kalau kita punya controller namanya weather forecast, ini controllernya ini akan hanya berisikan weather forecastnya. Controllernya enggak, jadi weather forecast /ID. Di mana ID ini sifatnya adalah opsional. Jadi kalau kita tidak ada ID-nya, API tetap jalan. Kita lihat di sini. Ya, ini masih sama ya seperti kita coba yang di Netcore ya. Kita bisa menandai metode ini dia pakai verbnya get, metode ini dia pakai verbnya get. Cuma yang get doang ini ya tanpa parameter, dia akan tampilkan kembalikan semua summary ini. Yang ini dia ada parameter. Nah masalahnya kalau parameter ini saya kasih nama yang beda dengan router di API config-nya itu nggak nyambung ya teman-teman. Silahkan coba nanti teman-teman. Sayangnya kalau kita buat template pakai Dynavbox seperti ini ya, tidak ada pilihan HTTP ya. Kalau kita lihat di sini add new file ya, kita search ini, di sini nggak ada. Karena file HTTP ini entah kenapa ya seolah-olah konteksnya hanya ada di projectnya Netcore. Jadi nggak ada nih. Kita mau cari-cari di sini loh, tidak ada. Saya pertama kali kaget, tapi ya sudahlah. Akhirnya saya pakai web API Academic HTTP ini, cuma bawahnya saya pakai untuk akses aplikasinya weather forecast yang web API NetFX ini. Jadi teman-teman lihat ya, ada API /weather forecast. Ini defaultnya ini default API, untuk template-nya ini kita bisa bikin map yang lain ya. Tapi karena sekali lagi fokusnya kita adalah ASP.NET Core, saya tidak akan bahas ini secara detail. Kecuali kalau teman-teman mau ada request ya. Karena tutorial belajar .NET-nya ini fokus di .NET Core, bukan di .NET Framework. Oke? Saya akan jalankan, ya ini sudah saya set sebagai startup project ya. Kita run. Ini yang tadi saya bilang. Jadi ada yang namanya
client-side error, ada server error. Nah, ini kalau kita masukin ini ya, kalau tanpa ada slash controllernya atau apa ya, pasti dia tidak memperbolehkan ngelihat isi direktorinya. Nah, sayangnya ini HTTP error 403, 14 forbidden, bla 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 ini spesifik kalau kita pakai Windows, IIS, bisa IIS Express, bisa IIS biasa. Jadi akan tampilannya seperti ini kurang lebih ya. 403. Nanti ini ada subnya ini, .14 forbidden. Ya, defaultnya kita tidak bisa browse. Ini untuk alasan yang bagus sebetulnya, karena yang buat apa isi foldernya si aplikasinya bisa dilihat user ya. Kita akan coba mulai akses API-nya. Ini saya nggak pakai HTTP dulu ya teman-teman. Nah, ini weather forecast ini dia akan get ya. Kalau kita mau lihat si weather forecast ini, kita akan kasih breakpoint ya. Defaultnya dia ini get ya. Ini dia di projectnya NetFX dan kita jalankan. API weather forecast. Nah, nanti akan masuk sini. Balikannya array. Dan kalau dia jalankan ini di browser, ini hal yang menarik ya teman-teman. Ini Data Framework, dia akan mengembalikan data berupa XML. Ya, berupa XML. Kalau saya jalankan link ini di HTTP tadi, dia akan mengembalikan data JSON. Jadi entah kenapa ada beda behavior ya, seperti itu ya. Nah, seperti ini kalau kita cek, ya masuk debugger lagi. Oke, ini kita disable dulu. Nah, dia akan mengembalikan JSON. Nah, ini. Itu yang pertama. Saya curiga, jangan-jangan kalau dia buka browser itu, dia ada setting-setting di headernya. Oke. Akhirnya saya buka tool ini, Fiddler Classic. Ini tool ini gratis ya, teman-teman. Saya pakai Fiddler untuk intip dan isi dari request response. HTTP request response ya, terutama. Termasuk saya jalankan di HTTP, nanti juga akan kelihatan ya teman-teman. Oke, ini saya refresh. Ya. Nah, ini ada ini. 200. Kita lihat headernya, ada di atas ya informasinya teman-teman. Nah, ini dia requestnya bilang dia accept ini format ini text HTML, application XHTML, XML, application XML. Intinya ini semua akan di-resolve walaupun ini awalnya ada teks HTML akan di-resolve menjadi XML. Ya, makanya di sini responnya ini dia berupa XML bukan berupa JSON. Kalau saya klik di sini JSON, kosong ini dia XML. Kalau kita mau lihat bentuk mentahnya bagaimana, ini ada di raw ya. Karena kita sudah tahu dia mintanya adalah si yang dari browser ya sebagai ini ya application XML bla 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 ini, kita akan coba kalau kita juga memakai application-nya itu tipenya adalah XML. Pas saya mikir gampangnya adalah ini masuk ke raw kemudian ini saya copas application XML ini saya copy. Jadi memang kalau kita pakai file HTTP ini berguna sekali ya teman-teman. Kita bisa ya mensimulasikan seperti kalau kita pakai Postman atau Insomnia atau apapun itu, tetapi memang tidak se-powerful Postman. Karena ini kalau kita mau masukkan authentication dari sisinya NTLM, Kerberos dan lain-lain, dia setengah mati. Untuk saat ini karena kita masih development, kita nyobanya di sini ya. Dan ini kita lihat kembalinya XML ya teman-teman. Nah ini. Kalau saya hapus ini, ya, dia akan kembalikan JSON. Jadi yang terjadi di browser adalah dia application XML. Yang terjadi di HTTP ini, kalau kita tidak kasih apa-apa, dia kembalinya JSON. Ini saya punya yang namanya Firefox ya teman-teman. Saya copas di sini, dan ternyata hasilnya sama. Ada yang namanya XML. Mungkin ada suatu mekanisme yang
Kalau dia terima requestnya dari browser, ya, sepertinya dia akan menambahkan konten type-nya XML. Wah, ini saya nemu kasus baru nih teman-teman. Jadi kalau saya pakai browser lain, nggak ketangkep di filternya ya teman-teman. Intinya behaviornya si Firefox sama Edge ini pada saat dia request jadinya XML. Kita bisa lihat ya sebetulnya. Kita cek di sisi developer tool-nya si Firefox ini ya. Mana ini? Oke, ini. Dan kita lihat di sisi network-nya ya. Coba kita refresh ya. Ini dia. Dan kita lihat content type, bukan content type, tipe request yang dia minta atau accept adalah nah ini dia XML. Dia akan minta bentukannya dalam bentuk XML. Oke. Jadi kita sudah lihat ternyata ya behavior sama, cuma saya tidak ketangkep di sini. Padahal ini saya sudah capture traffic ini. Mungkin ya ada sertifikat yang harus dipasang juga di Firefox-nya. Nah, kita udah lihat itu. Sekarang kita coba simulasikan kalau ada error. Oke. Oke, ini kita stop dulu ya. Kita masuk ke controller ini. Ya. Misalnya kita mau cari by ID. Kalau ID-nya indeksnya itu nggak ada atau nggak ketemu, ya berarti ya kita anggap not found. Karena ini ID-nya ini saya anggap supaya gampangnya, contohnya karena seperti ini ya, ID-nya adalah ID si indeks si datanya ini gitu ya. Akhirnya kalau dia ID-nya itu lebih dari 5 yang udah kita siapin ya, berarti ya si ID ini not found. Jadi kita lihat. Nah, defaultnya itu aslinya not found-nya ini ya, yang sering-sering orang pakai waktu zamannya dari framework-nya. Jadi ini kita komen dulu, kita pakai return not found. Not found ini akan tampak seperti apa, nanti akan menjelaskan pemakaian problem detail ini mulai penting dan relevan ya. Kita jalankan. Ini kenapa ini? Ini kita coba 2, dia akan muncul ya. Karena 1 sampai 5. Sekarang kalau kita coba 6. 6 dia akan not found. Nah ini. Tentunya informasi seperti ini kita tidak tahu. Ini not found ini apakah URL-nya itu yang not found semuanya atau memang datanya not found. Ini yang menurut saya tidak bisa menjelaskan apapun. Error ini adalah message-nya generic dari si browsernya. This localhost page cannot be found. Kalau kita lihat di Firefox ya misalnya ya, saya buka lagi, saya copas. Looks like there is a problem with this set. Ya, tapi tetap kembali sama ya teman-teman. Status code-nya adalah 404. Tetapi penjelasan 404 di browser A dengan B dengan C dengan dan lain-lain itu beda. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus bisa menjelaskan ini 404 itu apanya atau problemnya di mana. Not found-nya itu apa? Kenapa gitu ya. Bukan not found yang terlalu generik. Ini seperti tadi saya bilang, ada kemungkinan nanti kita lihat ini, wah ini apa ini gitu. Apalagi di browser lain dibuka, beda lagi kata-katanya. Oke. Jadi kita update lagi code-nya. Yang di atas ini saya remark dan saya kembalikan return content. Dimana konten ini adalah mengembalikan respon yang sebisa mungkin tuh ada isinya. Jadi ada respon body-nya sebetulnya. Dan pemakaian API ini adalah bagusnya ya, waktu kita return konten, yang perlu diingat ini konten di sini itu adalah ini ya teman-teman, punyanya controller ya, dan mengembalikan negotiated content result. Bagusnya metode ini dia menerima status code-nya apa, dan ada penjelasan dalam bentuk string. Kita lihat di sini ada apakah lagi overload-nya. Jadi selain status code, ini ada overload kedua itu t-value dan ada formatternya.
Yang ketiga ada formatter dan media type-nya, kita kasih tahu media type-nya apa. Dan yang terakhir ketambahan status code media formatter, ini ada media type header value. Tadi tuh media type doang. Ini ada dalam bentuk kelas ini. Mungkin ya supaya strong type daripada pakai string biasa. Jujur saya jarang pakai yang overload yang ini ya, yang keempat ini. Tapi saya yakin ini ada bentuk ini itu for good reason ya. Untuk alasan yang bagus karena kita memberikan informasi yang berisikan tentang value-nya si media type ditaruh di dalam header-nya. Sekarang kita coba bentuk yang sederhana ini di mana saya tidak hanya mengembalikan not found tetapi juga keterangannya. Sekarang kita jalankan lagi ya. Ini kita pakai value 6 lagi. Dia akan mengalihkan XML di mana ini ada representatif dari string dan message-nya atau value-nya ID garis miring D itu not found. Jadi ini sekarang lebih bagus dari sisi kalau kita mau kasih tahu pemakainya atau si user aplikasi ini not found. Nah, ide awalnya itu dari ini ya. Untungnya sudah ada yang namanya standarnya. Nah, ini yang saya udah ceritain ya. Bentuknya seperti ini. Ini zamannya .NET Framework dan bahkan nggak cuma respon body ya, tapi juga headernya segala macam harus seinformatif mungkin. Karena kalau kita pakai .NET yang bahkan di zamannya ASP.NET Framework sudah diatur sedemikian rupa minimal hal-hal yang terkait dengan header segala macam itu sudah di-handle teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ya di developer tool ini ada kita lihat di networknya ini perlu di refresh sih ya pasti. Nah ini sarin satu request ini ya. Nah di sini kita bisa lihat informasinya, headernya apa, status code-nya apa ya. Ini content type-nya tipenya ini. Walaupun dia tidak secara eksplisit ngasih accept-nya apa, tapi dia kembalikannya XML. Minimal informasi-informasi seperti ini ya. Remote address-nya apa, terus ada referral policy-nya strict origin when cross origin. Ini sudah diatur oleh si ASP.NET yang jalan di IIS. Saya pakai IIS Express. Jadi ini semua sudah ya kita tinggal pakailah kasarnya. Oke. Nah, ini yang pentingnya kita perlu mencantumkan namanya problem detail. Tetapi sayangnya di .NET Framework ini terbatas. Bahkan di .NET Core problem detail itu adanya mulai versi 2.1 teman-teman. Jadi kita sudah melihat problemnya. Bahkan kalau misalnya kita mau lihat ini ada kembalinya oke ya. Oke ini hanya ya kebetulan ini dia ada kayak semacam serialize ke XML ya. Tetapi seringkali tidak mengembalikan apa-apa. Secara semantik ini get-nya harusnya mengembalikan sesuatu. Kita mau BID-nya apa? Oh kalau ada kita tampilkan. Dalam arti tidak mengembalikan apa-apa. Ini pun menurut saya kurang lengkap. Karena apa? Karena secara semantik ya kalau kita layani seperti ini ya kita tidak hanya mengembalikan objeknya ini sebetulnya, tetapi juga kita tampilkan propertinya dan syukur-syukur kita juga tanda kutip ya ngasih tahu ini resource ini mau ditreatment sebagai apa. Ya itu nanti kita jelaskan. Tapi saya nggak akan bahas itu secara detail ya, karena itu menyangkut hal-hal yang agak advance. Jadi nanti dulu sabar. Kalau mengembalikan keterangan ini objeknya serialize, oke. Kita bisa pilih mau jadi JSON atau tidak, nggak masalah. Ini kalau oke. Nah, penekanannya sesuai dengan namanya si problem detail itu dia menjelaskan kalau ada problem entah itu client side atau server side. Ini kita stop dulu. Nah, di situ ide awalnya perlu ada suatu cara atau mekanisme untuk menjelaskan bagaimana saya menjelaskan error. Karena selama ini tidak ada standarnya.
bukan selama ini, karena pada waktu dulu seringkali tidak ada standarnya. Jadi saya udah siapin ya, eh, standarnya itu namanya request for comment ya. Request for comment ini sebentar, ini problem detail itu adanya di di sini. Ini standarnya dari IETF ya, Internet Engineering Task Force, problem details for HTTP API. Karena apa? Saya kok butuh lihat-lihat ini? Karena kalau kita masuk ke dokumentasinya, bagaimana cara kita handle error di web API, ya, ini ada dia menyebutkan memakai problem detail, ya, terutama kalau ada masalah di client side, error di client side. Jadi di bagian atau di tempatnya si klien. Klien itu bukan berarti di komputer klien, tetapi klien pada waktu dia kirim request. Nah, itu yang dibilang client side. Jadi ini kita ada bisa pakai problem detail ya, atau bisa pakai atau implement problem detail proxy ya, atau API behavior options dot client error mapping. Jadi banyak cara. Terutama yang tiga ini ya, jujur aja ini kompleks sekali karena harus mendefinisikan semuanya sebetulnya. Kita harus mendefinisikan kalau statusnya 404 bagaimana, kalau statusnya code-nya yang lain-lain bagaimana. Nah ini saya tidak anjurkan, kecuali kalau teman-teman benar-benar ada kebutuhan khusus. Ya, sekali lagi kalau benar-benar ada perlu kebutuhan khusus. Jadi saya tidak rekomen atau tidak sarankan ini. Kalau pakai problem detail factory, ini sayangnya jujur aja dokumentasinya dan sampel code-nya kurang banyak ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau request, kita akan bahas. Saya tahu bagaimana cara pakainya ini. Nggak usah khawatir. Kalau banyak yang request, ya minimal 10 orang komen di video ini, ya nanti akan saya sediakan satu video yang saya masukkan sebagai sub episode ya, untuk jelaskan yang kalau caranya pakai problem detail factory. Karena kalau kita pakai problem detail factory, bagusnya adalah kita problem detailnya itu kita jadikan sebagai objek yang akan diinjek pada waktu webnya nyala. Ini makanya ada setelah add controller ini ada add transient. Jadi si problem detail factory itu dijadikan transient ya. Jadi ada add singleton, add transient dan lain-lain. Nanti akan ada video sendiri jelaskan itu. Tapi di sisi sekarang ini enggak, karena kita tanpa add transient ini masih bisa ya. Maka yang contoh yang paling awal nih, seperti yang kita lihat di atas ini ya. Jadi kalau kita mencoba untuk mengembalikan problem detail. Oke, dari sini problem detail itu apa? Ini kan ada creating problem detail from HTTP API. Dan ada RFC-nya. Tab-nya sudah ada. Ini dia, jelaskan ya problem detailnya itu apa aja. Dia ngasih contoh. Kalau ada ini, detailnya adalah tab-nya apa. Sudah saya siapin sampel code-nya di weather forecast control yang .NET Core. Problem detail di sini ini, kalau kita lihat di summary-nya, ini a short human readable summary of the problem type. It should not change from occurrence to occurrence of the problem except for purpose of localization using proactive content negation bla bla bla. Ini kita disuruh lihat dan baca si RFC 7231. Ya memang kalau kita kontrol klik, ya komennya bicaranya kayak gitu. Nah, yang jadi masalah ini kan harusnya ada linknya, satu. Kedua, ya, ini si RFC 7231 ini kalau kita cross check balik ya di daftar RFC-nya si IETF itu, sebentar mana ya di sini. Ini agak ngeheng karena dia mencoba menampilkan semua RFC. Oke, baru keluar aja. Ini ada 7231 dan 7231 itu ya, oke, HTTP semantic. Sebetulnya ini 7231 ini mereplace HTTP 11 atau standar yang sebelumnya. Kita lihat di sini benar nggak? Kita sudah lihat itu. Kembali lagi ke ini Visual Studio. Weather forecast controllernya mana? Ini dia.
Jadi sekarang kita akan coba jalankan yang ini. Ini adalah source code weather forecast. Saya akan pakai ini sebagai contoh yang paling sederhana. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada route-nya /weather phenomenon. Berarti kita bisa override setelah link atau URL dari aplikasi ini bisa langsung /weather phenomenon. Kita udah lihat di episode sebelumnya, kita coba-coba weather phenomenon. Oke, sekarang kita jalankan. Oh, salah, bukan yang ini. Kita akan jalankan yang Web API Academic ini. Apa ini? Saya kok cekun. Cekun itu bahasa Indonesianya apa? Saya tidak tahu. Ntar saya minum supaya cekunnya hilang. Oh ya, sebelumnya kalau saya pilih Web API, ini adalah package yang saya pakai. Nah, package-nya yang versinya .NET Framework itu adalah template di mana dia masih memakai model NuGet package yang lama, di mana tidak ada package reference. Jadi kita ini punya packages.config dan isinya adalah package-package yang dipakai. Jadi ini ada nama package-nya dan ada target framework-nya, di mana target framework itu isinya harus sama dengan versi target framework yang dipakai di project.NET framework-nya. Walaupun ini sebetulnya bisa, sekali lagi bisa kita paksa supaya dimigrasikan ke modelnya yang namanya package reference. Nah, kalau kita lihat dari settingannya ini ya, mungkin ini agak ditor dulu ya, jadi kita agak di luar sedikit, cuma sekedar memberitahu aja kalau yang kita pakai itu seharusnya package reference. Nah, ini dia, NuGet Package Manager. Iya, ini sudah saya set ke package reference ya sebetulnya, tapi ini dia pakai itu, tapi ya sudah lah, nggak apa-apa. Jadi teman-teman kalau bisa ganti ini pakai package reference supaya bentuknya tidak seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, pada waktu dia di-compile ya, dia akan ada folder yang namanya packages. Ya, kalau kita lihat di sini, open folder. Nah, masalahnya packages ini ada di scope-nya atau di foldernya si solution-nya. Ini ada ini packages ini. Tidak di dalam scope-nya si project itu. Ini memang stylenya package config, bukan stylenya package reference. Oke, kita tutup dulu yang ini package config-nya, kita fokus ke yang tadi itu weather forecast. Nah, weather forecast yang Netcore ini enak ya, jadi route-nya bisa langsung di override seperti ini. Produce response type, di sini ya kita arahkan ya kursornya, setelah tekan F1 dia akan ke dokumentasinya produce response type, dan kita lihat di sini, oh ya, ini applies to ASP.NET Core 10 and other version. Nah, memang tidak ada di .NET Framework. Produce response type ini tidak ada. Tapi ini sebenarnya cara yang bagus untuk memberikan informasi kalau kita call API itu, response type-nya itu keluarnya apa. Ini juga akan berguna kalau kita nanti mau pakai OpenAPI. Tapi tahan dulu ya teman-teman. Kita kembali lagi ke source code-nya dan kita set startup project-nya di yang Web API Academic. Kita hanya fokus untuk nyoba weather phenomenon-nya dulu ya teman-teman. Saya run, tetap pakai debug aja. Oke, seperti biasa dia akan cek database-nya segala macam. Nah, ini kita lihat log-nya si SQL Server. Bukan log SQL, sorry. Log-nya Entity Framework yang pakai SQL Server. Tidak ada default landing page ya, seperti biasa karena kita pakai API. Kita langsung tes lewat file HTTP. Ya, ini kita akan tes yang weather phenomenon. Ini kita post. Kalau kita mengeluarkan semuanya, jadi defaultnya ada angin berhembus, semilir, masuk angin, dan angin tornado. Jadi ada 4 tipe angin. Ini saya agak ngasal ini masuk angin, tapi mikir angin yang lain lagi, pusing saya, udah masukin aja masuk angin gitu. Yang kita cari yang ada lengkap produce response type. Oke, kita akan coba nambahkan yang sudah ada. Response type-nya bagaimana? Sesuai dengan yang di code itu ya. Gampang aja, kita bisa cek postnya. Postnya yang belum ada adalah angin sepi. Kita lihat get-nya ada angin sepi. Kita post lagi, pasti dia akan error. Karena kita pakai problem detail, kelihatan errornya adalah, kalau sesuai dengan semantik ya, untuk kalau waktu kita insert sudah ada datanya, harus kasih tahu informasi itu. Kita bisa insert karena sudah ada itu.
Kalau di dalam dunia database itu berarti adalah suatu konflik. Kita bisa mapping dengan status code yang konflik. Kalau di standar HTTP status code, konflik adalah 409. Nah, ini kita lihat di sini statusnya adalah 409. Problem detailnya beraksi ya. Persis seperti yang kita define di sini, teman-teman. Ini problem detail. Dan ini ada keterangannya, nama fenomenanya, nggak bisa di-insert karena sudah ada atau already exist. Type-nya ini bisa kita masukkan berbagai macam link sebetulnya. Sorry, bukan type-nya. Si title-nya, sorry. Bukan title juga, sebentar ini type ini. Oh ya, URL. Tapi berupa string ya, teman-teman. Nah, ini jujur dokumentasinya agak-agak rancu juga. Dia bilang suruh lihat yang namanya problem type memakai HTML5. Jadi jujur saya belum tahu cara untuk menjelaskan ini, tapi kalau mau dipakai bisa. Biasanya type ini diisikan informasi, ini problemnya tipenya apa, tapi juga kadang-kadang cuma dikasih link. Kalau kita lihat seperti contohnya yang ada di mana tadi? Yang HTTP sebentar. Handle error, use multiple environment. Kan saya kemarin tuh dapat ada satu artikel ya, dia bagus sekali. Bukan ini, bukan. Nah, ini dia. Ini ada artikel How to use problem detail for better error handling. Ini ASP.NET Core ya pastinya. Ini dia ada contoh problem detail, cuma ini tabnya ini berupa link. Problems user not found. Example.com ini bisa kita ganti. Tapi sebetulnya sih ya memang kalau menurut dari standarnya, kita kembali ke standarnya langsung ya teman-teman. Ini ya, ada type, title, detail, sama persis seperti yang kita bikin tadi. You do not have enough credit. Dalam hal ini you do not have enough credit, tipenya itu adalah 403. Nah, ini saya heran. Requestnya adalah out of credit problem indicate reason for 403. Nggak tahu ini dia mau narik rekening atau sepertinya narik ya. Your current balance is 30 but that cost 50. Nggak tahu nih. Ini menurut saya ini bukan contoh yang bagus juga, tetapi minimal deskripsi si problem detailnya itu apa. Kalau type itu biasanya memang URI atau Uniform Resource Identifier, atau gampangannya berupa link ya, atau URL. Title-nya itu menjelaskan apa, detailnya, deskripsinya. Instance itu adalah suatu penanda di mana resource ini atau resource yang dijadikan acuan si problem detail ini, dia itu path-nya di mana, slash nama controllernya biasanya. Kalau di sini misalnya contohnya account ya, atau nama objeknya itu account. Terus ada 1, 2, 3, 4, 5 itu sepertinya account-nya atau nomor account-nya. Kemudian ada slash msgs, slash abc, ini saya kurang tahu juga ini. Dan balasnya ada 30. Dia menjelaskan yang ada di rekeningnya itu 30. Tapi sepertinya kita mau beli barang atau mungkin mau narik kayaknya beli barang ini, store-nya. Beli barang yang totalnya itu 50. Karena balasnya 30, kita beli barang 50, jadi tidak bisa atau tidak boleh. Dan ini dibilang tidak boleh itu forbidden. Forbidden ini artinya bisa bermacam-macam ya. Kalau secara umum forbidden, apakah forbidden kita tidak boleh masuk atau tidak boleh akses atau yang lain gitu. Kalau saya sih cenderung kalau ini memang forbidden, seharusnya itu forbidden karena kita nggak boleh mengakses, bukan forbidden karena ini dia requestnya gagal karena balas di akunnya atau balas di rekeningnya nggak cukup. Nah, itu hal yang berbeda. Tapi ya paling tidak dia secara awal sudah benar karena dia pakai kepala 4, di mana 4 itu adalah client side error. Dia tidak memakai kepala 5 alias server side error gitu. Ini ada unprocessable content. Nah, ini bagus sih dia ngasih tahu. Oke. Jadi jelas kita lihat di RFC-nya atau request for comment-nya di standarnya yang di IETF ini, RFC ini memang sangat-sangat membantu ya. Jadi
alasannya sudah ada. Tanpa RFC ini kita nggak ada informasi atau bahkan nggak jelas informasi yang mau kita lempar sebagai pemberitahuan itu apa. Lempar ke ini ya, ke user ya, dalam bentuk HTTP respon ya. Dan ada code-nya untuk menandakan client side ini termasuk apa gitu ya. Apakah dia konflik kah? Kalau dalam kasusnya kita itu kita masukkan sebagai konflik. Oke, kita bukan di sini. Jadi HTTP-nya itu. HTTP-nya ini adalah konflik. Detailnya apa? Nah, ini saya tambahkan trace ID. Defaultnya trace ID ini tidak ada di problem detail. Ya, ini saya tambahkan sebagai informasi tambahan. Karena trace ID ini juga sering kali dipakai kalau kita misalnya pakai Azure atau AWS atau cloud ya. Jadi untuk memberi semacam penanda si request ini ada respon ini. Nah, responnya itu untuk memberikan informasi ini respon dari request yang mana, dapatnya dari trace ID si request. Trace ID ini bukan trace ID-nya respon, tapi trace ID si request. Sekali lagi ini melekatnya di request-nya. Oh ya, ini post-nya adalah ini. Dia pakai query string angin sepi. Persen 20 itu jadi spasi ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini. Tapi ini seharusnya jangan diterjemahkan sebagai spasi langsung. Harusnya ini persen 20 tetap ditulis. Jadi kita udah kasih contoh. Kalau misalnya si operasionalnya post atau insert sudah ada, kita gagalkan insertionnya, jadi ada pemberitahuan sebagai konflik, dan setelah itu kita bungkus pemberitahuannya dalam objek yang namanya problem detail, dan problem detail itu kita passing ke konflik object result ya. Dimana konflik object result ini dari namanya adalah memberitahu kalau ini ada status code-nya adalah 409. 409 ini berarti dia konflik. Best practice-nya kita juga catat di sini. Kalau kita panggil API ini, ada dua kemungkinan status code-nya, yaitu 201 kalau sukses, waktu dia insert, alias created, dan 409 jika ada konflik. Dengan hal ini kita definisikan secara hati-hati dan secara terstruktur, maka informasi akan tersampaikan. Oke? Di sub-episode berikutnya kita akan lanjut bagaimana kita coba mengimplementasikan ini secara detail, dan tentunya sebisa mungkin apakah bisa di-reuse. Ini sudah saya siapkan problem detail untuk not found ini. Mungkin kita perlu customize lagi, misalnya apa? Kita nggak cuma ngasih value-nya primary key-nya, tetapi juga nama primary key-nya, mungkin nama table dan sebagainya. Jadi kita bisa customize lebih lanjut, dan mungkin title-nya ini bisa kita pakai untuk ngambil ini URL-nya di mana misalnya. Atau bukan title itu jangan dikasih URL. Type-nya kita ambil, terus kita masukkan URL-nya. Kita lanjut problem detail di sub-episode berikutnya. Dan jangan lupa teman-teman, seperti biasa, itu drill-nya YouTuber itu ya. Kalau Anda enjoy atau teman-teman suka, kalau sudah subscribe, terima kasih, alhamdulillah. Jangan lupa like-nya. Kalau belum subscribe, silakan subscribe. Dan kasih komentar bila perlu. Kalau sekali lagi ada request untuk bahas detailnya ini, bagaimana caranya kalau di sisi .NET Framework, boleh. Dan selain itu di sub episode minggu depannya, kalau bisa minggu ini ya, di sub episode berikutnya lebih tepatnya, sub episode berikutnya akan membahas implementasi problem detail ini hanya di .NET Core. Tetapi yang tidak kalah penting adalah seoptimal mungkin dan sejelas mungkin. Sekarang saya close. Teman-teman kalau mau lihat, ini ada source code-nya. Jadi kita akan kasih contoh, kita akan lihat source code-nya di repo-nya si ASP.NET Core langsung di sub episode berikutnya. Oke? Sekali lagi, jangan lupa kalau teman-teman enjoy ya, kalau belum subscribe, jangan lupa like, jangan lupa subscribe-nya juga, share ke teman-teman. Saya terima kasih sekali teman-teman kalau mau share video saya, share channel saya. Tidak kalah pentingnya, coding itu bahagia. Ya. Oke. Sampai jumpa di sub episode berikutnya. Dadah.